Yeah, you got Indonesia right there. Population 288 million people in Indonesia. Then compare it, like, I mean, look at the US, right? I mean, like, they're almost as big as we are. Do you know that the country of Indonesia is actually way bigger than most people might think? For example, take a look at the photo behind me and you can see that in the pink is what Indonesia looks like on a map. However, if you move Indonesia to where Russia is, it's almost the same exact size. And although most people might think of Indonesia as a relatively small country, it's actually wider compared to the United States. Bagi sebagian besar masyarakat dunia, melihat peta seringkali memunculkan kesalahpahaman yang cukup menggelitik. Banyak warga asing yang awalnya mengira kalau Indonesia itu cuma sekedar kumpulan pulau kecil yang bisa dikelilingi dalam waktu singkat. Distorsi visual pada proyeksi peta dunia memang sering menipu mata, membuat negara-negara di sekitar garis khatulistiwa terlihat jauh lebih kecil dibanding negara di bagian utara bumi. Begitu mereka mencoba membandingkan ukuran asli Indonesia dengan wilayah asal mereka menggunakan aplikasi peta yang akurat, barulah mereka sadar betapa kelirunya persepsi mereka selama ini hingga dibuat kaget dan kagum. Kalau kita bedah secara langsung, wilayah Indonesia itu sebenarnya luar biasa masif dan luasnya sama sekali nggak main-main. Bayangkan saja, jika seluruh kepulauan kita ini diangkat lalu diletakkan di atas peta benua Eropa, bentangan dari ujung barat Sumatera hingga ujung timur Papua bakal menutupi jarak dari Portugal sampai ke perbatasan Rusia. Bahkan kalau dijajarkan di atas benua Afrika, panjang Indonesia itu setara dengan jarak dari Somalia di ujung timur hingga Mali di ujung barat. Pulau-pulau yang sering kita anggap biasa saja, ternyata kalau diadu dengan luas negara-negara di Eropa, ukurannya bisa sama besar atau bahkan jauh mengungguli wilayah negara mereka. Kompleksitas geografis ini membuat bentangan alam kita menjadi salah satu yang paling unik di dunia, di mana daratan kita tidak mengumpul menjadi satu bongkahan tanah raksasa, melainkan tersebar secara estetis dalam ribuan potongan yang masing-masing ukurannya sebenarnya sudah bisa menjadi sebuah negara mandiri yang besar di benua lain. Yeah, you got Indonesia right there. Population 288 million people in Indonesia. Yeah, that is fucking insane. Think about how many people are there and then compare it, like, I mean, look at the US, right? I mean, like, they're almost as big as we are. What's going on, my people? So we're going to find out the true size of Indonesia. So Indonesia is a country made up of various islands in Southeast Asia. It's difficult to visualize the full size of Indonesia as it's not one block of land and it's surrounded by multiple large countries such as China, India, Australia. But if we get Indonesia and we bring it over to Africa, we can see that these islands span from Somalia all the way up into Mali. We can check this further and see the size of Indonesia in comparison to Europe. Goes from Lisbon all the way to the European border of Russia. This island is one of the smaller islands. It's called Sumba. You can see that Sumba is a similar size to Kosovo. The total size for Kosovo is 4,203 square miles, but then the total size for Sumba is 4,249 square miles. So this island right here is called Sumatra. It's the largest island that's fully controlled by Indonesia. It's a similar shape and size to Sweden. Sweden has a total size of 173,860 square miles, compared to Sumatra, which has a size of 182,812 square miles. So yeah, man, Sumatra bigger than Sweden. Do you know that the country of Indonesia is actually way bigger than most people might think? For example, take a look at the photo behind me and you can see that in the pink is what Indonesia looks like on a map. However, if you move Indonesia to where Russia is, it's almost the same exact size. And although most people might think of Indonesia as a relatively small country, it's actually wider compared to the United States. The reason why this is because of the Mercator projection, which is basically trying to project a round object onto a flat surface. Because of this distortion, countries near the equator appear a lot smaller than they actually are, and countries near the poles appear a lot bigger. Most people don't actually know this, but the country of Indonesia is actually huge, with more than 260 million people, making the country the fourth most populous country in the world. And the country itself has 34 provinces, equal to states in the United States. The geography of Indonesia is pretty diverse as well, with the Blue Flames located in East Java. The country is also one of the only places near the equator where you can find snow. In fact, it has mountainous ranges as well as snow tops. The country also contains hundreds of languages and cultures, making it a hot pot of different people. And although it's one of the most populous countries in the world, it's often forgotten in the news as well as social media. Kenapa banyak orang, khususnya di negara-negara barat, pikir bahwa Indonesia itu negara yang kecil? Karena banyak peta dunia, khususnya dari zaman dulu, menjadi Eurocentrik, di mana Eropa menjadi pusat
pusat dunia, sentral dunia. Dan kalau kita lihat dari perspektif ini, yang ungu itu Indonesia, itu Eropa, dan yaitu Indonesia kayak kepulauan kecil-kecil aja pulaunya di ocean sana. Tapi kalau kita pakai tool ini namanya the True Size Map, dan kita ambil Indonesia dan taruh ke atas Eropa, kita bisa lihat sebesar apa Indonesia dari Irlandia sampai ke Turki gitu, seperti satu kontinen Eropa. Karena map yang modelnya Eurocentrik seperti ini, banyak orang Eropa dan orang Barat gak sadar Indonesia itu besar, kepulauan atau negara yang besar. Kalau kita lihat lagi, kepulauan kecil-kecil ya sama aja kayak Eropa. Tapi kalau kita lihat the real size, kita bisa lihat sebesar apa Indonesia itu. Waduh, parah banget nih. Mbak Bule ini beneran kira Indonesia dari ujung barat ke ujung timur itu cuma segede petak sawah. Dia bilang, 3 jam cukup lah buat keliling Indonesia. Waduh, 3 jam kalau keliling Singapura mah bisa, Mbak Bul. Kalau di Indonesia 3 jam cuma lintas kabupaten aja. Indonesia to East Indonesia. I reckon it takes like 3 hours to drive from side to side, which would be like... Not Bali, Indonesia. Oh, I don't know. I think it'd probably be from like... Wait. Potentially North America, Canada. Not that big. I don't know. Wait, you've gone from Liverpool. Yeah, but then when I realised it was Indonesia. I don't know, Germany? Yeah, I'd probably say from Amsterdam to Berlin. Wrong answer. The answer is actually from London all the way to Istanbul, No way. which is bigger than New York to Los Angeles in America. So you were... This is so embarrassing. So you were kind of close. Nah, ketidaktahuan orang luar ini seringkali membuat mereka memandang sebelah mata sejak awal, mengira negara kita bisa dijelajahi dengan mudah dari ujung ke ujung hanya dalam hitungan hari menggunakan transportasi seadanya. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa bentangan garis pantai, gugusan kepulauan, dan zona maritim kita menyimpan kejutan geografis yang sangat besar dan siap membuat siapapun yang meremehkan kita akan tertegun sekaligus kagum secara bersamaan. Begitu disodorkan fakta bahwa melintasi Indonesia dari ujung barat hingga ujung timur membutuhkan waktu penerbangan yang hampir sama atau bahkan kadang lebih lama dengan durasi terbang membelah seluruh benua Amerika, barulah mereka-mereka ini tersadar dari kekeliruan yang cukup parah. Fakta bahwa negara kepulauan yang indah ini memiliki ribuan mil lautan yang luas, selat-selat strategis yang dalam, serta daratan subur yang sanggup menampung puluhan negara kecil di dalamnya, seketika meruntuhkan pandangan meremehkan yang selama ini melekat di kepala mereka, lalu mengubahnya menjadi rasa takjub yang luar biasa terhadap keluasan wilayah kita. Mereka yang tadinya mengira Indonesia hanyalah sebuah titik kecil di pojok Asia Tenggara, akhirnya harus menerima kenyataan bahwa mereka sedang berhadapan dengan sebuah wilayah raksasa yang membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun jika benar-benar ingin menjelajahi setiap sudut keindahannya dari ujung barat sampai ujung timur. Menyadari seberapa raksasanya tanah air kita tercinta ini bukan cuma soal pamer angka-angka luas wilayah atau sekedar gagah-gagahan di atas peta dunia saat berdebat dengan orang asing, melainkan tentang bagaimana kita bisa menumbuhkan kembali rasa bangga, apresiasi, dan cinta yang tulus terhadap Indonesia. Jarak yang membentang sangat luas ini bukan sekedar ruang kosong, melainkan menyimpan kekayaan alam yang melimpah, keanekaragaman budaya, serta potensi luar biasa yang tiada habisnya untuk terus dieksplorasi dan dijaga oleh generasi muda. Jadi, kalau besok-besok kamu bertemu dengan bule atau orang asing yang masih mengira Indonesia itu negara kecil, atau barangkali mereka cuma tahu tentang keindahan Pulau Bali saja tanpa tahu wilayah lainnya, kita tidak perlu marah atau tersinggung. Kita tinggal tersenyum santai dengan penuh percaya diri sambil menyodorkan peta perbandingan wilayah akurat ini kepada mereka. Biarkan mereka terkejut sendiri melihat kenyataan yang terpampang nyata bahwa negara kepulauan yang selama ini mereka anggap sepele dan kecil ini ternyata aslinya adalah sebuah raksasa dunia yang sangat megah, luas, dan berdiri dengan gagah di jalur khatulistiwa bumi.